Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Dismon Murabumalo dengan NIM 2321035. Pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk memodelkan sebuah bangunan dengan menggunakan program bantu teknik sipil, yaitu aplikasi atau software ETABS sebagai pekerjaan UAS pada mata kuliah aplikasi komputer. Untuk selanjutnya kita klik aplikasi ETABS pada tampilan ini. Kalau sudah tampilan seperti ini, kita pilih new model, kemudian klik ini dan kita pilih metric SI, kemudian klik OK. Kemudian kita pilih grid only, OK. Dan ketika sudah pada tampilan seperti ini, ketika kita mau memasukkan ukuran luas dan tinggi pada sebuah gedung, kita klik kanan, kemudian pilih add modify. Kemudian untuk memasukkan luas bangunan yang ingin kita rencanakan, kita klik pada modify di sini. Kemudian untuk area X-nya, di sini kita klik ganti angka 3, kemudian 7, kemudian 11. Kemudian untuk area Y-nya kita ganti 3, 6, dan 9. Kemudian klik OK. Dan untuk ketinggiannya, di sini karena kita menggunakan atau mau merencanakan gedung 3 lantai, story 4 ini kita hapus. Oke. Kemudian namanya diganti lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Untuk ukuran ini kita ganti 4, 4, dan 3. Oke, klik OK. Oke. Nah, di sini sudah muncul ukurannya. Kemudian kita akan masuk ke define, klik define, ke material properties. Kemudian klik new material. Di sini tetap unit stage. Kemudian steel kita ganti concrete. Dan di sini kita pilih user. Oke. Kemudian di sini kita menggunakan FC30. FC30. Kemudian di sini kita ganti 2400. Kemudian di sini kita ganti 4700 dikali S QRT atau akar S QRT dalam kurung FC yang kita pakai tadi yaitu FC30. Kemudian enter. Oke, setelah itu kita pilih modify. Di sini kita ganti 30. Oke. Oke, jika sudah, add new material lagi. Kemudian di sini kita ganti rebar, user tetap, kemudian klik OK. Di sini kita akan membuat BJTS dan BJTP. Yang pertama kita buat BJTS 420A. Kemudian sini rebar tetap. Di sini kita ganti 7850. Sorry, klik ini 7850. Kemudian untuk modulus
Elastisitasnya kita pakai 200.000. Untuk FY dan FU-nya kita mengacu pada SNI. Di sini untuk BJ TSA 420A yang ini. Untuk FY-nya kita pakai 420 dan FU-nya 525. Ya. Untuk kemudian pada kolom ini kita akan mengkalikan angka 420 ini dengan 1,1. Kemudian klik enter. Di bawah sama juga, kita copy ini, kemudian dikalikan dengan 1,1. Kemudian klik enter. Jika sudah, klik OK. Oke, untuk BJTS 420A sudah, kemudian BJTP 280. Kita klik add copy untuk mempercepat. Kemudian untuk penamanya itu BJTP TP 280. Rebar tab, langsung modify. Di sini kita ganti, kita mengacu pada SNI lagi. Untuk FY-nya kita bagi 280 dan FY-nya 405. 405. Sama seperti tadi, kita kali dengan 1,1. Enter. Oke. 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 Jika sudah, klik OK. Kemudian untuk selanjutnya kita buat kolom. Selanjutnya kita buat kolom, klik define, kemudian section, kemudian frame section, pilih add new property, kemudian kita pilih ini. Pertama kita buat kolom 40 kali 40, ukuran 40 kali 40 ya. Di sini kita pilih FC30 yang sudah kita buat tadi. Kemudian untuk warnanya opsional. Di sini kita ganti 40 atau jika satuannya milimeter berarti 400 mm. 400. Kemudian masuk modify show. Untuk di sini kita pakai 0,7. 0,7. Kemudian klik OK. Kemudian modify show rebarnya. Di sini kita ganti untuk BJTS dan BJTP yang kita buat juga tadi. Kemudian di sini kita pakai diameter tulangan 16. Kemudian di sini tetap 10. Oke. Terus untuk jumlah tulangannya kita pakai 4 dan 4. Jika sudah, klik OK. Oke. Kemudian add new property lagi. Karena ukuran pada pemodelan tadi ada dua jenis ukuran yang berbeda, kita akan membuat balok dengan dua balok dengan jenis ukuran yang berbeda.
namanya kolom 1, balok 40 kali 25, kemudian pilih FC 30. Setelah itu di sini kita 400, ini 250. Terus itu pilih modify show. Di sini kita pakai 0,35, 0,35. Oke. Untuk modify show-nya di sini klik ini, kemudian BGTS, BGTP. Ini kita ganti 40. Oke. Kemudian klik oke. Yang berikutnya untuk balok 2, kita klik add copy. Ini nanti kita menggunakan ukuran balok 300 kali 200, FC 30 tetap. Sini kita ganti 300, 200. Itu tingginya udah, dan klik OK. Jika sudah, klik OK. Oke, yang berikut kita akan memasukkan tadi untuk balok dan kolomnya. Sebelum itu kita membuat plat lantai. Pilih define, section, dan slab section. Kita pilih add new property, plat lantai. Sini pakai FC 30. Kemudian sini untuk ketebalannya kita pakai 130 mm. Kemudian klik OK. Oke. Jika sudah, kita akan memasukkan ukuran kolom yang telah kita buat tadi. Pilih pada tampilan di atas ini, kemudian pilih A. Oke. Kemudian kita klik ini. Kemudian kita klik ini, kita mencari untuk kolom yang telah kita buat tadi. Kemudian diklik. Dan di sini kita akan memasang satu persatu. Kemudian klik kanan, dan pindah lagi. Begitu seterusnya sampai semua baloknya terpenuhi. Oke, jika sudah terpenuhi semua, klik escape. Kemudian kita akan memasukkan balok. Caranya sama. Di sini kita pilih balok 1 dengan ukuran 30 kali 20. Kemudian kita masukkan di balok yang panjangnya 3 meter. Begitu seterusnya sampai lantai atas.
Oke, jika sudah, kita akan ke ukuran balok selanjutnya, yang balok ukuran 40 kali 25. Klik, kemudian kita masukkan di balok yang ukuran panjang 4 meter. Begitu seterusnya sampai lantai 3. Oke, jika sudah, kita coba lihat tampilan 3D-nya. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Namun sebelum itu, kita ganti untuk tumpuannya. Oke. Select, kemudian masuk pada assign, join, kemudian klik ini, dan di sini kita pakai tumpuan jepit. Klik ini, kemudian oke. Jika sudah, kita akan lanjut untuk pemasangan plat yang telah kita buat tadi. Klik pada tampilan di atas sebelah kiri ini, kemudian kita klik plat nanti yang telah kita buat tadi, kemudian kita klik di setiap kotak ini. Nah, untuk kotak yang ini sengaja tidak kita masukkan karena di sini nanti untuk ruang tangganya. Begitu seterusnya sampai lantai atas. Oke, untuk lantai atasnya ini terakhir. Jika sudah, kita lihat tampilan 3D-nya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Jika tampilannya sudah seperti ini, berarti kita sudah telah melakukan pemodelan baik dari ukuran kolom, balok, dan plat lantainya. Serta untuk tumpuan yang kita gunakan tadi, yaitu tumpuan jepit. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Fridolin Budiman Darmianto dengan NIM 2321089. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu bagaimana cara kita untuk menginput data gempa pada bangunan yang akan kita bangun. Baik, cara yang pertama yaitu kita pilih menu define, lalu pilih function, lalu pilih response spectrum. Setelah itu add new function. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu pada bagian function name, kita akan mengisi nama tempat dari gedung yang akan kita dirikan. Misalnya gedung yang akan kami dirikan ini kami dirikan di Ruteng, maka pada function name ini kita akan mengisi Ruteng. Ruteng ini terdapat pada Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, pada bagian respons spektrum ini ada beberapa parameter yang perlu kita isi. Yang pertama ada SS, E1, periode, dan site class. Nah, untuk memperoleh data SS, E1, dan periode, kita dapat mengaksesnya melalui internet, khususnya pada RSA Cipta Karya. Caranya, kita tinggal masuk ke Chrome, lalu
ketik RSA Cipta Karya. Enter, lalu pilih desain Cipta Karya. Nah, tadi kan function name kita itu Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sini kita bisa zoom in pada Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nama tempat dari Ruteng. Oh ya, ini Ruteng. Ketika kita sudah menemukan nama tempatnya, kita arahkan kursor pada nama tempat tersebut lalu diklik. Nah, lalu selanjutnya nanti akan muncul nilai koordinat berupa nilai lintang dan bujurnya seperti ini. Lalu tinggal pilih tampilkan. Nah, selanjutnya akan muncul spektrum respon desain. Di sini sudah terdapat nilai SS, E1, dan periodenya 12. Selanjutnya kita akan menginput nilai SAS, E1, dan TL ini pada etaps kita. Untuk nilai E1-nya, SS-nya ini 1,1149. SS-nya 1,1149. Lalu untuk E1-nya 0,4761, 0,4761. Lalu untuk periodenya 12. Baik, untuk site class ini karena jenis tanah kita itu tanah sedang. Untuk tanah sedang itu pilihannya D. Nah, setelah itu tinggal OK dan OK. Nah, setelah kita membuat function berupa respons spektrum, selanjutnya kita akan membuat load patterns. Nah, pada bagian ini, pada bagian load, kita tulis beban dinding untuk tipenya, type-nya itu superdet. Lalu add new load. Setelah beban dinding, selanjutnya ada beban mati tambahan. Untuk type-nya juga superdet, tinggal add new load. Lalu selanjutnya itu ada beban gempa arah X. Untuk type-nya itu seismic. Untuk none-nya ini pilih yang ini, ASCE 716. Tinggal add new load. Lalu beban gempa arah Y, add new load. Lalu selanjutnya kita klik beban gempa arah X ini, lalu modify literal load. Nah, kemudian karena kita tadi mengklik beban gempa arah X, maka untuk kotak YY-nya ini tinggal kita matikan saja. Nah, untuk SS, S1, periode, dan site class kita isi sesuai data respons spektrum yang telah kita isi sebelumnya. Untuk nilai SS-nya itu 1,1149. Lalu untuk E1-nya 0,4761. Lalu untuk periodenya tadi 12 dan site class-nya itu D. Oke, lalu selanjutnya tinggal OK. Nah, setelah menginput pada beban gempa arah X, selanjutnya kita akan ke beban gempa arah Y. Sama, modify lateral load. Di sini yang di off-kan itu bagian X. Nah, ganti lagi, masukkan nilai SS-nya itu 1,1149. Lalu untuk E1-nya 0,4761. Lalu untuk long periodenya itu 12, side class-nya itu D. Tinggal OK dan OK. Baik, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya
ke teman saya yang berikutnya. Oke, perkenalkan nama saya Benigno Marsul Pintu dengan NIM 2321005. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian load case. Yang pertama define, dan saya di sini pilih load case ke add new. Ini saya diisi RSX, terus ke responsi spectrum, add, terus yang dipilih route 10. Dan selanjutnya add copy, dan di sini saya akan isi add RXY, RSY, dan U2, langsung oke. Oke, perkenalkan, nama saya Basilius Rinaldo Manek, NIM 2321007. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya tadi. Di sini saya akan meng-create beban kombinasi. Karena dalam struktur jarang sekali hanya menerima satu jenis beban dalam kondisi nyata, maka kita harus mengombinasikan beberapa beban tersebut untuk mensimulasikan kondisi terburuk yang mungkin akan terjadi. Ini saya akan langsung menginput beban kombinasi yang sudah direncanakan. Di sini ada add new combo, kemudian kita ubah untuk nama kombinasinya ke kombinasi 1. Kemudian untuk tipe kombinasinya linear add. Kemudian di sini ada beban mati, beban hidup, dan beban mati tambahan. Beban dinding dan beban mati tambahan. Untuk skala faktornya sendiri, untuk beban mati itu 1,2. Untuk beban dinding juga sama 1,2. Beban mati tambahan juga sama 1,2. Kemudian add, kemudian oke. Kemudian untuk mempermudah, kita langsung copy. Untuk nama kombinasinya kita lanjutkan kombinasi 2. Kemudian di kombinasi 2 itu ada penambahan beban hidup. Untuk beban hidup sendiri di kombinasi 2 memiliki skala faktor 1,6. Oke. Kemudian kita add copy. Kita lanjutkan ke kombinasi 3. Pada kombinasi 3 itu ada penambahan beban gempa arah X dan beban gempa arah Y. Kita add, kita rubah ke beban gempa arah X dan beban gempa arah Y. Untuk skala faktornya sendiri itu untuk beban gempa arah X 1, beban gempa arah Y itu 0,3. Kemudian untuk beban mati itu skala faktornya sendiri itu
itu 0,5. Kemudian oke. Oke, untuk kombinasi di sini untuk data perencanaan kita ada 18 kombinasi. Jadi untuk mempermudah ini, jadi saya akan mempersingkat hingga kombinasi ke-18. Oke, sekarang pada kombinasi ke-18 kita add copy. Kemudian untuk di sini beban gempa arah X dan Y-nya itu min semua. Kemudian rubah dulu, jangan lupa rubah penamaan. Kemudian oke. Oke, kita cross check lagi mulai dari kombinasi 1 hingga 18. Kalau sudah, langkah berikutnya itu kita akan membuat beban envelope. Untuk membuat beban envelope sendiri, kita add new combo. Kemudian untuk namanya sendiri kita ubah ke envelope. Kemudian untuk tipe kombinasinya itu kita rubah ke envelope. Setelah itu kita masukkan semua kombinasi 1 hingga 18 tadi. Kita add sebanyak mungkin 18 kali di sini. Kita rubah ke kombinasi 1, kombinasi 2, kombinasi 3, 4, 5, 6, add lagi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, setelah kita masukkan semua, untuk skala faktor di sini semuanya 1. Kemudian oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Alino Jeffrey dengan NIM 2321075. Pada tahap ini ialah kita memasukkan beban-beban yang sudah dibuat tadi pada step sebelumnya ke bangunan itu sendiri. Jadi kita masukin bebannya itu ke plat lantai dan juga ke balok atau setiap baloknya. Untuk di plat lantai sendiri itu ada 2 beban. Yang pertama ada beban mati tambahan dan yang kedua itu ada beban hidup. Berapa sih nilainya beban mati tambahan, beban hidup, sama beban dinding untuk kita pakai nanti? Nilainya ialah untuk beban mati tambahan sendiri itu nilainya 125 kg per meter kuadrat. Untuk beban hidup sendiri itu nilainya 250 kg per meter kuadrat. Dan untuk beban mati tambahan dan untuk beban dinding itu nilainya 350 kg per meter kuadrat. Kita converse ke kilo newton per meter kuadrat karena di etaps itu sendiri memiliki satuan yang kami pakai itu kilo newton per meter kuadrat. Oke. Jadi yang pertama kita masukin beban ke plat lantai. Yang pertama langkahnya ialah kita select dulu semua plat lantainya dengan cara tekan select, properties, slab section, plat lantai, select. Otomatis semuanya sudah ke select. Lalu tekan close. Nah,
Sekarang kita masukin bebannya dengan cara masuk ke menu masuk ke menu assign, terus select uniform. Nah, beban mati tambahan. Tadi beban mati tambahan yang kita pakai 1,226 kN per meter kuadrat, 1,226. Oke, kita apply. Oke. Nah, otomatis sudah ada angka dari beban untuk plat lantainya. Ini untuk beban mati tambahan. Nah, lalu yang kedua untuk beban hidup. Caranya sama seperti tadi. Yang pertama kita select dulu semuanya. Tekan select, properties, masuk ke slab section, plat lantai, select, close. Otomatis semuanya sudah ke select. Langkah yang kedua ialah masuk ke menu assign, terus select, uniform. Nah, tadi kan beban mati tambahan. Nah, sekarang ini beban hidup diganti. Beban hidup live atau beban hidup. Angkanya berapa? Angkanya kita lihat lagi. Untuk beban hidup itu angkanya 2,453 kN per meter kuadrat hasil converse dari 250 kg per meter kuadrat. Berarti yang kita gunain 2,453. 2,453. Oke, sudah masuk. Cara kita ngecek sudah masuk apa enggak, kita tekan salah satu plat lantai. Klik kanan. Nah, akan muncul tampilan slab information seperti ini. Klik menu loads, sudah masuk. Load pittance, beban mati tambahan, dan load pittance, beban hidup. Angkanya 1,226 kN per meter kuadrat dan 2,453 kN per meter kuadrat. Cancel. Oke, dan untuk beban kita masukin kepada plat lantai udah semua, beban mati tambahan dan beban hidup. Nah, sekarang ini adalah beban yang akan kita masukin, beban dinding yang akan kita masukin untuk setiap balok. Balok yang mana? Kita asumsikan balok yang memikul beban dinding itu adalah balok terluar. Nah, jadi asumsinya itu di dalam bangunan ini sendiri nggak ada dinding. Jadinya dindingnya itu di luar doang. Oke, langkah yang pertama. Oke, kita masuk dulu ke lantai 1, elevation. Plan. Masuk menu plan. Lantai 1. Tekan karena base nggak ada karena base nggak ada balok. Oke, tekan. Nah. Oke, sudah. Kita langsung tekan select. Yang tadi kan di selectnya secara otomatis ya, di select secara keseluruhan. Karena ini kita ambil per bagiannya, berarti nggak ditekan seperti yang tadi, kita selectnya secara manual. Kita select langsung bagian luar-luarnya doang. Oke, select. Di sini juga di select untuk dinding pada bagian tangganya itu sendiri. Select. Oke, naik ke lantai 2. Select. Yes. Ini. Oke, sudah habis. Setelah kita select, kita masuk ke menu assign. Ini yang slots untuk plat. Karena ini balok, kita pakai frame load. Masuk ke menu distribute. Distribute ini untuk beban merata dan point ini untuk beban terpusat. Kita pakai yang distribute karena ini beban merata. Masuk.
beban dinding. Nah, beban dinding kita pakai nilainya berapa? Lihat lagi. Beban dinding itu nilainya 350 kg per meter kuadrat. Kita converse menjadi 3,434 kN per meter kuadrat. 3,434. 3,434 ya. 3,434. Lihat lagi. 43. Oke, nice. Apply. Beban dinding. Oke. Apply. Yes. Masih loading. Oke. Nah, ini artinya beban dinding yang kita masukin untuk balok ini sudah. Kita bisa cek. Klik kanan pada salah satu balok yang sudah diselect. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Beam information. Tekan loads. Nah, ini. Uniform force. Beam dinding untuk beban dinding. 3,434 kN per meter. Oke. Nah, jika sudah kita masukin beban, jika sudah kita buat beban, jika sudah kita buat balok semuanya, maka langkah selanjutnya kita run. Run, masuk ke menu display, analyze, masuk ke menu analyze, tekan run, analyze. Yes. Kita save dulu. Tugas aplikasi komputer. Tabs 3 lantai ya. 3 lantai ya. Lantai. Oke, kita save. Nice. Tunggu dulu. Oke, ini sudah di run. Kita bisa langsung lihat gaya yang pakai display frame. Masuk menu combo. Ini envelope untuk penambahan dari kombinasi 1 sampai kombinasi 18. Kita tekan, kita pakai moment 3 strip 3. Oke, tekan. Nah, sudah keluar. Di sini lengkap gaya torsi, gaya moment, gaya geser, dan gaya normal. Untuk gaya normal sendiri bisa langsung dilihat. Oke. Nah, ini untuk yang display support ya. Spring reaction. Kita lihat, kita juga bisa ngelihatnya. Ini yang arah FZ dan MZ. Play. Nah, biasanya gini. Oke, kita lihat di sini biar lebih jelas. Nah, biasanya kalau ada kesalahan dalam penginputan beban gempa, itu tanda panah dari support reaction itu nggak ke atas. Jadi ada ke atas, ada yang ke bawah. Karena menunjukkan bahwa panah dari support reaction ini ke atas semua, berarti penginputan gaya beban gempa yang kita input ini sudah benar. Oke. Dan kalau mau lihat animasi dari goyangan gempa atau gaya-gaya lainnya, bisa masuk ke menu CO Development atau F6, masuk menu combo, envelope, apply. Oke. Start animation. Oke. Dan
Sekarang oke, di sini juga kalau mau lihat atau mau ngecek dari desain yang kita desain, itu bisa juga masuk ke menu desain, concrete frame design, start design checks. Ini masih ngecek. Nah, jadi angka-angka yang inilah yang diperlukan untuk menghitung dari jumlah tulangan pada kolom, jumlah tulangan pada balok itu sendiri. Dan juga untuk melihat kontraksi pada kolom itu sendiri. Salah satu contohnya, melihat kontraksi pada kolom, tekan salah satu kolom yang ada, misalnya aku tekan yang ini. Tekan kursor kiri, lalu tekan kursor kanan pada mouse, tekan, masuk ke menu interaction. Yes, akan kelihatan seperti ini. Oke. Sudah. Mungkin sekian tutorial dari etaps membangun gedung 3 lantai pada keperluan tugas aplikasi komputer. Saya selaku teman-teman dari teman-teman sebelumnya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari video tutorial ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.